Bukan mekanik, tapi hobi bongkar. Part 6. Setelah selesai dengan permasalahan pengereman, mari kita lanjut dengan permasalahan jarum bensin. Bensinnya mah ada, tapi jarumnya bengong. Oke, tanpa kebanyakan intro, langsung aja kita sikat. Untuk hal pertama yang gue lakuin adalah melepas tangki. Siapin kunci ini kalau lu juga mau bongkar sendiri di rumah. Untuk melepas tangki dari rangka, lu bisa pakai kunci ring 10. Dan mari kita lepas semua baut tangkinya. Untuk baut tangki, itu ada di samping dan di depan ya guys ya. Sat, semua baut terlepas. Buat misahin tangki dari rangka, jangan langsung ditarik. Copot dulu soket perkabelan dan selang bensinnya. Buat nyopot soket kabelnya, tinggal dipencet klipnya dan ditarik. Dan untuk nyopot selang bensinnya, pencet sisi kiri dan kanan sambil ditarik. Buat nyopot selang bensin ini emang lumayan susah ya guys. Gue saranin sih lu berdua, jangan sendiri. Setelah tangki terlepas, lakuin ini buat ngecek bagian apa yang rusak. Siapin kabel bekas, terus colok ke soketnya langsung. Kalau udah, tinggal tes, nyalain kontaknya. Dan kalau jarum bensin lu jalan, itu artinya pelampung lu yang rusak. Cara ini bertujuan biar lu tahu mana yang rusak, soket atau pelampung. Dikarenakan aki gua lobet, jadi jarum bensin gua naik pelan tapi pasti. Oke, lanjut. Setelah penyakit terdiagnosa, mari kita obati penyakitnya. Untuk melepas pelampung, copot dulu baut yang ada di bawah tangkinya. Dan buat nyopot bautnya, lu bisa siapin kunci LH4. Kalau bensin lu lagi full tank, sebaiknya jangan langsung dibongkar. Mending pindahin ke botol dulu ya adik-adik. Gue juga menyarankan kalau lu bongkar ini, jangan sambil ngerokok. Rokok itu membunuhmu guys. Oke, mari kita lepas pelampungnya. Untuk melepas pelampungnya, tinggal tekan bagian penguncinya, lalu tarik. Dan jangan lupa juga cabut semua soket kabelnya. Gimana? Easy banget kan? Dan untuk permasalahan pelampung, biasanya tembaganya udah habis dimakan umur. Ada dua solusi yang bisa lu pakai. Pertama, lu bisa copot dulu tembaganya dan agak dibengkokin sedikit. Cara ini udah gue pakai selama 3 bulan. Tapi karena emang tembaganya udah habis banget, jadi jarum bensin gue masih sering bengong. Dan akhirnya gue pakai solusi kedua, ganti pelampung baru. Tanpa lama-lama, mari kita pasang. Untuk pemasangan, caranya juga masih sama. Pasang kabel dan balikin ke tempat asalnya. Oke, setelah pelampung terpasang dengan baik, mari kita kembalikan ke tangkinya. Dan jangan lupa pasang juga seal karetnya. Untuk pemasangan baut, sebaiknya jangan gegabah ya guys ya. Kencengin bautnya dikit demi sedikit. Jangan langsung dikencengin di satu baut. Gitu caranya kalau tangki lu kagak mau rembes. Oke, setelah semua baut kembali ke rumahnya, sebaiknya kita tes dulu. Apa masih rembes atau udah aman? Kalau dirasa udah aman, langsung aja kita pasang dan kita tes. Tapi kalau masih rembes, ulangi lagi cara yang tadi dari awal. Dan untuk pemasangan baut tangki, jangan langsung dikencengin. Biar kalau masih ada masalah sama bagian tangki, kagak nyopot baut 2 kali. Dan setelah dirasa udah aman untuk dites, langsung aja kita tes. Dan ini dia hasilnya. Loh. Bentar. Kok malah jadi nggak bisa ini ya? Karena gue penasaran, jadi gue coba cek juga bagian speedonya. Kalau kata orang-orang, biasanya resistornya rusak kalau udah ganti pelampung, tapi jarum bensin masih bengong. Tapi masa iya sih selemah itu? Padahal tadi gue cek pakai kabel masih bisa. Oke, daripada tambah penasaran, langsung aja kita cek pakai avometer. Untuk mengecek resistornya, lepas dulu papan panel indikatornya. Copot dulu jarum bensinnya, terus baru copot perbautannya. Untuk nyopot jarum bensinnya, pelan-pelan aja ya adik-adik. Dan untuk nyopot panelnya, lu nggak perlu copot semua panel. Cukup kendorin aja panel kiri dan kanannya. Oke, setelah panel kanan dan kiri kendor, barulah kita bisa ngeluarin panel indikator bensinnya. Dan ini dia tampilan resistor motor gua. Karatan atau dekil itu sudah pasti. Tapi karatan belum tentu rusak, dan yang rusak belum tentu berkarat. Setelah melakukan pengecekan dengan avometer, ternyata kedua resistornya ada tegangannya. Gue gak tahu sih tegangan resistor ini harusnya berapa. Dan gue juga melakukan pengecekan pada gulungan tembaganya. Pada gulungan tembaga, hasilnya juga aman ya adik-adik. Oke, lanjut. Setelah melakukan pengecekan dengan avometer, gue masih belum yakin kalau resistornya yang rusak. Dan akhirnya gue melakukan pengecekan lagi dengan cara jumper langsung dengan aki. Kalau lo mau ikutin cara gue ini, cukup siapin kabel buaya. Jepit kabel di warna coklat untuk positifnya dan hijau untuk negatifnya. Dan setelah melakukan penjamperan langsung dengan aki, ini dia hasilnya. Gua masih kagak ngerti kenapa ini bisa, padahal tadi nggak bisa.
Mungkin karena resistor atau akinya udah jelek kali ya guys. Setelah dirasa semuanya aman, mari kita pasang lagi papan panelnya seperti semula. Dan ini dia hasilnya setelah semua komponen kembali ke tempatnya. Alhamdulillah lancar. Mungkin karena jarum bensinnya udah kelamaan bengong, makanya dia butuh untuk dijumper biar kagak bengong. Ya itu sih asumsi gua aja ya guys. Oke, segitu dulu videonya. Thank you buat yang udah nonton dan jangan subscribe.